ya, tidak banyak. Apa slide-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, dokter. Baik. Kemarin saya bicara tentang paradigma sehat dan sakit. Dan saya sudah tekankan betul bahwa paradigma saat ini adalah paradigma sehat, yaitu tidak perlu menunggu orang sakit atau masyarakat sakit baru dilakukan suatu upaya kesehatan, melainkan pada saat mereka sehat, kita sudah melakukan suatu upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang ditekankan adalah promotif dan preventif, tetapi juga tetap ada porsi kuratif dan rehabilitatifnya, ya. Nah, saya juga sudah sebutkan kemarin bahwa setiap orang dia selalu akan bergerak di rentangan antara sehat dan sakit. Tidak ada satu orang yang hidup sehat terus atau tidak ada orang yang hidup sakit terus. Ya. Setiap orang akan bergerak dalam rentangan sehat dan sakit. Ini yang disebut sebagai spektrum kesehatan. Spektrum kesehatan. Spektrum kesehatan itu suatu keadaan yang dinamis pada setiap orang, di mana suatu saat berada di rentangan maksimal atau berada di rentangan minimal. Maksimal itu sehat, minimal itu sakit. Ya. Jadi ini suatu kondisi yang dinamis. Dan setiap orang selalu mengupayakannya. Ya, maksudnya begini. Jadi orang untuk dapat kondisi sehat, kondisi maksimal itu kan butuh upaya. Demikian juga seseorang yang dalam rentang minimal atau sakit, itu kan pasti ada sesuatu yang dilakukan. Ya, itu kan juga upaya. Nah, ini ya. Jadi rentangan itu ada maksimal dan minimal. Maksimal itu ada tiga level, dan minimal itu ada 4 level. Nah, seringkali kita akan berada pada kondisi ini, freedom for sickness, kita berusaha dalam level better health, atau kita berada dalam level positive health. Kalau saya bilang health di sini, health itu kan kemarin saya sudah sebut tidak hanya masalah biologis health itu, tapi juga health masalah psikologis, juga health masalah sosial, dan health tentang produktivitas. Ya, kemarin saya sudah sebut ya 4 indikator seseorang dikatakan sehat atau health-nya. Nah, sementara sickness itu ada 4 levelnya. Unrecognized sickness, jadi orang ini sebenarnya dia sakit, tapi dia belum sadar dia sakit. Mungkin proses penyakitnya masih dalam fase inkubasi, atau sudah menimbulkan gejala tapi sangat ringan. Ya, atau dia orang tanpa gejala. Ya, itu unrecognized sickness. Tapi kalau kondisinya jatuh lebih buruk lagi, masuk ke dalam mild sickness, gejalanya sudah mulai muncul sedang, ya, dan dengan bermacam-macam gejala ya, tergantung sickness-nya apa, gitu ya, tergantung disease-nya apa. Kalau kondisinya lebih buruk lagi, menjadi severe sickness. Dan kalau kondisinya tidak tertangani, dia dalam kondisi death, ya. Nah, manusia itu selalu bergerak di rentangan ini, selalu berusaha menuju level maksimal. Kondisi ini sangat dipengaruhi berbagai faktor, ya. Orang bisa jatuh dalam unrecognized sickness atau berada dalam level freedom for sickness, itu sangat dipengaruhi berbagai faktor. Tidak cuma satu ya, banyak. Kalau menurut Hendrik Bellem, 4 faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah pertama lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga genetiknya, dan yang keempat itu faktor layanan kesehatan yang didapatkan. Ya. Kalau faktor layanan kesehatannya buruk, unrecognized bisa menjadi mild menjadi severe,
dan seterusnya. Ya, kalau genetiknya juga buruk, nah ini yang disebut takdir. Kita ambil contoh COVID. Ada orang muda, dia tidak punya komorbid, ya. Dibandingkan ada orang yang tua, dia punya komorbid. Tapi yang muda ini meninggal dia. Sama-sama COVID-nya, varian yang sama, ya. Padahal yang satu muda tanpa komorbid, tapi meninggal. Faktor apa yang menentukan itu? Nah, salah satunya genetik, salah satunya. Ya, faktor lainnya bisa dianalisis dari faktor lingkungan. Faktor lain kita bisa analisis dari faktor perilaku dan seterusnya. Masih banyak faktor-faktor lain. Yang 4 faktor tadi itu teorinya Hendrik Bloom. Kemudian dalam perjalanan waktu Hendrik Bloom merevisi. Tidak hanya 4 faktor, ada sebenarnya faktor-faktor lain, ya, misalnya nutrisi, ya, kemudian dan lain-lain, masih banyak. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya saja. Ya, nah, oke, kita lanjut. Jadi yang dimaknai dengan spektrum kesehatan itu sehat diartikan sesuatu yang dinamis. Sehat pada seseorang pada suatu titik berada dalam spektrum yang bergerak ke arah baik atau maksimal. Tetapi juga bisa bergerak ke arah minimal, ke arah yang buruk. Ya. Oke. Sampai di sini pahamkah yang dimaksud dengan spektrum kesehatan? Paham ya? Karena ini penting untuk next-nya. Itu saya cerita berikut-berikutnya ya. Baik. Kalau sudah, kita masuk yang disebut dengan ilmu kesehatan masyarakat. Dikaitkan dengan paradigma tadi, maka saya dalam sejarah kan ada cerita bahwa awal mula munculnya ilmu kesehatan modern itu dimulai, ilmu kesehatan modern itu Winslow ya yang memprakarsai. Tetapi dimulai oleh gurunya yaitu Edwin Chadwick. Ya. Waktu itu kan saya cerita Edwin Chadwick ini dia orang Inggris yang ditugaskan oleh Parlemen Inggris untuk melakukan investigasi kan di wilayah perkotaan Inggris. Kenapa sangat banyak terjadi wabah diare, ya, kolera pada saat itu ya. Ternyata Edwin Chadwick memberikan laporan sanitasi yang buruk, ya, lingkungan yang buruk ya. Air yang dipakai buruk, kemudian banyak lalat di pasar, kemudian BAB-nya sembarang, ya, kemudian saluran pembuangan rumah tangga itu buruk, ya, dan seterusnya. Nah, ini awal mula yang memunculkan undang-undang sebagai dokumen pertama ilmu kesehatan masyarakat. Jadi awal mula, garis bawahi ini, awal mula ilmu kesehatan masyarakat itu menitik beratkan pada sanitasi. Jadi IKM itu ilmu yang dipakai untuk mengatasi sanitasi sehingga tidak menimbulkan bahaya kesehatan. Ya. Jadi itu mula-mulanya itu. Tetapi terus mengalami perubahan selanjutnya ya. Nah, ketika banyak terjadi endemik, pandemik, dan penyakit-penyakit lainnya yang sporadis, ya, maka ilmu kesehatan masyarakat ikut mengalami perubahan, khususnya ketika dalam ilmu kedokteran ditemukannya mikroskop dan diketahuinya bahwa berbagai penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya kan setelah ditemukan suatu penyakit disebabkan mikroorganisme, maka ditemukannya vaksinasi untuk meningkatkan imunitas. Sejalan dengan itu, maka ilmu kesehatan masyarakat berubah. Yang awalnya definisinya hanya dikaitkan dengan sanitasi, selanjutnya dirubah menjadi IKM adalah upaya-upaya, jadi bukan cuma satu upaya ya, upaya-upaya pencegahan penyakit melalui
sanitasi, dan imunisasi. Jadi dalam momen ini ditambahkan satu poin, yaitu imunisasi. Oke. Tetapi ini pun terus mengalami perubahan, ya. Nah, saat ini definisi yang diterima secara rasional bahwa IKM itu upaya integrasi antara sanitasi dan kedokteran. Kemudian Winslow menambahkan lagi bahwa IKM itu sebenarnya ilmu dan seni. Jadi ini tidak masalah sains, tapi lebih banyak masalah artnya. Ya. Ilmu dan seni untuk apa? Satu, bagaimana caranya kita bisa mencegah sakit. Dua, bagaimana caranya kita bisa memperpanjang hidup. Tiga, bagaimana caranya meningkatkan kesehatan melalui usaha organisasi masyarakat. Ya. 1 dan 2 dan 3 ini yang menjadi poin penting definisi ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Winslow kemudian menambahkan lagi, kegiatan 1, 2, dan 3 ini bisa dicapai melalui 5 upaya. Yang pertama, harus ada perbaikan sanitasi lingkungan. Yang kedua, kita harus kendalikan infeksi. Yang ketiga, harus ada pendidikan kesehatan, edukasi, health edukasi. Kalau nggak ada health edukasi, Winslow bilang nggak mungkin kita bisa capai 1, 2, dan 3. Yang keempat, harus ada pengorganisasian. Kalau kerja sendiri-sendiri nggak bisa, Winslow begitu. Ini harus dikoordinasikan bersama dalam organisasi peduli kesehatan. Termasuk organisasi medis, ya, bagaimana caranya kita bisa diagnosis dini dan kita obati dengan adekuat. Yang keempat, yang kelima, kalau sudah 1, 2, dan 3, dan 4 dilakukan, yang kelima adalah kembangkan sarana dan prasarana sosial. Ya. Nah, Winslow bilang 1, 2, 3, 4, 5 ini itu yang paling berperan pemerintah. Yang paling berperan pemerintah sebagai motor penggerak, sebagai inisiator yang memicu pertama kali. Kalau nggak pemerintah yang mulai, nggak bisa. Oke. Selanjutnya, pemerintah mulai. Oke, pemerintah sudah mulai memahami. Ternyata pada abad ke-20, ya, tahun 2000-an ya, tahun 2000 kan baru ya, berarti ya. Yang dilakukan pada abad ke-19, tahun 1900, itu ternyata ya kita learning by history, ya, kita belajar dari suatu sejarah gitu ya. Ternyata masyarakat yang sakit itu problemnya itu nggak bisa kita hanya atasi dari medis, ya. Seseorang yang punya disease, seseorang yang mengalami injury, itu ternyata dia mengalami impairment, keterbatasan, kecacatannya. Nah, impairment itu tidak masalah hanya biologis aja. Jadi pernah nggak dengar orang yang sakit itu bukan sakit fisiknya saja, tapi dia juga sakit mentalnya, dia juga sakit sosialnya. Nah, ini kalian harus paham sebagai dokter. Ya, ini yang kita pelajari dari sejarah. Orang yang kita obati masalah biologisnya saja, ternyata impairment biologis memang teratasi. Tetapi dalam impairment sosial, hubungan dia, relasi dia dengan suami istri, relasi dia dengan anak, relasi dengan tetangga, relasi dengan masyarakat sekitar, itu tidak teratasi dengan baik. Ya. Misalnya kita ambil satu contoh kasus kusta. Orang yang kusta kita kasih obat-obat kusta memang sudah teratasi. Tetapi masalah impairment sosial, ya,
di mana kusta itu dianggap penyakit kutukan pada zaman waktu itu, ya, maka itu terjadi permasalahan di bidang sosial, relasi dia dengan orang lain. Ya, belum lagi impairment dia di bidang ekonomi. Kalau sudah begitu dia tidak diberikan pekerjaan, diskriminatif dan seterusnya. Nah, jadi kita belajar dari sejarah itu, impairment yang tidak diatasi, yang tidak permasalahan biologis semata ini menyebabkan berbagai disabilitas. Ya. Disabilitas yang sama, ya, tidak hanya masalah disabilitas biologis, tapi juga disabilitas psikologis. Contohnya apa? Disabilitas psikologis itu gangguan mental, misalnya menimbulkan stres berkepanjangan, stres kronis, ya, menimbulkan traumatik, ya, traumatic disease, menimbulkan depresi dan seterusnya, ya, termasuk juga disabilitas ekonomi, ya, tidak ada penghasilan dan seterusnya. Akhirnya orang-orang yang mengalami disabilitas ini, yang disabilitasnya tidak hanya masalah biologis, juga mengalami dependensi. Kalau orang miskin itu kan ya dependensi, ya. Nah, pemikiran-pemikiran ini juga harus dipahami oleh para dokter, terutama dalam kasus COVID-19. Ya. Jadi pemerintah kita itu sebenarnya sudah upayakan dengan baik dan betul. Kalau kita maunya PPKM terus-menerus, gitu, lockdown terus-menerus, bagaimana dengan impairment di bidang ekonomi, disability di bidang ekonomi, bagaimana impairment di bidang sosial, disability di bidang sosial. Kalau para dokter kan seringnya hanya bicara biologis semata, kan? Bagaimana caranya mencegah penularan, itu kan biologisnya yang ditekankan betul. Ya, tetapi kita lupa bahwa kemiskinan itu juga menyebabkan kematian lebih besar daripada infeksi COVID-19-nya sendiri. Percaya nggak kalau saya bilang bahwa kemiskinan itu yang menyebabkan kematian lebih besar daripada infeksi pandemi COVID? Ya, kalau kalian mau buka data, coba cari data berapa jumlah kematian akibat kemiskinan dibandingkan berapa jumlah kematian akibat COVID-19. Silahkan kalian searching. Ya. Orang yang miskin, dia kena infeksi sedikit aja, dia memberat. Setuju ya? Orang yang miskin itu mempunyai dampak ke berbagai faktor. Orang miskin itu imunitasnya rendah. Orang yang miskin itu edukasinya rendah. Orang yang miskin itu tidak bisa diomongi, perilakunya buruk, dan seterusnya. Jadi kemiskinan ini memang bukan faktor direct, dia merupakan faktor indirect, suatu masalah kesehatan. Ya, dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, sehingga pada abad ke-20, setelah kita belajar dari histori bahwa masyarakat yang sakit itu mengalami dependensi, ya, ketergantungan, maka IKM itu sebenarnya mengalami perubahan definisi lagi. Yang awalnya bicara sanitasi, kemudian ditambahkan imunitas, kemudian imunitasnya dirubah menjadi permasalahan kedokteran, ya, melalui pendekatan kedokteran. Sekarang abad 20 dirubah bahwa IKM itu ilmu tentang pengaturan dan penerapan sumber daya manusia untuk mencegah dependensi. Ya. Ya. Jadi IKM itu tentang pengaturan. Kali ini IKM mau bicara manajemen SDM. IKM bicara tentang manajemen SDM untuk mengatasi dependensi. Dengan perubahan definisi IKM yang abad ke-20, maka muncullah
isu bahwa kesehatan masyarakat pada prakteknya mempunyai bentangan yang luas karena penyebab masalah kesehatan itu multikausal, sehingga pemecahannya pun harus multidisiplin. Itu sebabnya kalau permasalahannya adalah kesehatan masyarakat, bukan kesehatan individu. Kalau kesehatan individu itu yang ngatasi adalah dokter, ya, dokter yang ngatasi kesehatan individu. Tetapi kalau kesehatan masyarakat, yang mengatasinya bisa jadi bukan dokter, ya, bisa ahli K3, ahli gizi, perawat, farmasis, dan lain sebagainya. Seringkali kalau itu permasalahan kesehatan masyarakat, dikerjakannya bukan seorang, melainkan tim atau organisasi, ya. Dan orangnya adalah orang-orang dengan multidisiplin science. Orang-orang dengan latar belakang ilmu yang beragam. Oke. Ya. Sehingga dari definisi yang baru ini muncullah suatu konsep yang namanya community participation. Community participation yang sampai saat ini terus dipakai. Apa sih community participation itu? Bahwa untuk meningkatkan suatu derajat kesehatan masyarakat di tempat tersebut, kita perlu adanya penggerakan masyarakat. Bahwa kegiatan itu, usaha kesehatan itu dipromotori oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Itu yang disebut sebagai community participation. Usaha kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Community participation. Gotong royong contohnya. Sering nggak di lingkungan warganya gotong royong bersihkan taman, bersihkan saluran got, dan seterusnya. Itu adalah community participation. Ya. Misalnya pada saat terjadi penyakit wabah demam berdarah, misalnya, ya, wabah demam berdarah. Seringkali ada himbauan tuh dari masyarakat sekitar, dari RT, RW, ayo dibersihkan genangan-genangan air di rumahnya. Nah, itu yang disebut sebagai community participation. Diinisiatori oleh masyarakat, kemudian dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Ya. Terus peran puskesmas di mana? Peran puskesmas adalah, jadi tadi kan saya bilang peran pemerintah itu besar. Nah, dalam hal ini puskesmas itu kan milik pemerintah. Ya. Sehingga peran puskesmas di mana? Peran puskesmas itu untuk memediasi, ya, menginisiasi, ya. Jadi menginisiasi itu memulai, mengajak, ayo warganya dibuat kader, dibikinkan program, diajak bersama-sama. Nah, jadi itu yang diperankan oleh pemerintah. Ya. Selain itu ya mendanai. Seringkali pemerintah itu mendanai program-programnya. Ya. Community participation pada abad ke-20 waktu itu, ya kan kita sekarang abad 21 ya. Ini ditujukan kepada penyakit-penyakit endemik setempat. Ya, seperti saya bilang demam berdarah ya. Kemudian penyakit kronis yang masih bisa disembuhkan, misalnya TBC, diabetes dan seterusnya. TBC contohnya apa? Community participation, adanya kader-kader untuk mencari penderita yang belum terdiagnosis. Ya. Jadi kerjanya harus aktif, tidak boleh pasif. Kalau dokter kan pasif, dia menunggu orang sakit datang ke tempat dia, baru diobati. Nah, kalau yang IKM itu harus secara aktif, tidak boleh menunggu orang sakit. Jadi orang sehat kita sudah harus sasar sebagai target. Kemudian penyakit-penyakit yang defisiensi,
Berikutnya penyakit yang dapat menular pada masyarakat setempat. Yang terakhir penyakit-penyakit di atas dapat menggunakan pendekatan preventive medicine. Pertemuan ke-7 saya bicara preventive medicine nanti ya. Kita bicara lebih banyak. Nah, ini yang dipakai oleh WHO saat ini tentang definisi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi public health itu science and art. Kembali lagi muncul. Public health itu science and art. Untuk apa? Sama seperti punyanya Winslow. Satu, preventing disease. Yang kedua, perpanjangan hidup. Yang ketiga, promoting physical and mental health and efficiency. Ya, jadi 3 ini yang utama. Bagaimana caranya mencapai 3 ini? Sama yang Winslow bilang, ya. Kalau Winslow tadi ada 5, maka WHO bilang ada 4. Untuk mencapai 1, 2, dan 3, WHO harus mengupayakan A, B, C, dan D. Sanitasi lingkungan, kontrol untuk infeksi pada masyarakat, infeksi menular ya pada masyarakat, harus ada health edukasi dalam hal ini hygiene. Dalam hal utamanya adalah tentang hygiene, personal hygiene. Tidak pernah ada community hygiene ya. Hygiene itu untuk individu. Kalau sanitasi untuk community. Itu bedanya antara hygiene dan sanitasi ya. Jadi tidak ada personal sanitasi, nggak ada. Sanitasi itu untuk lingkungan, kalau hygiene ini untuk individu, personal. Ya. Baru yang keempat, bagaimana mencapai 1, 2, dan 3 dengan pengorganisasian. Ya. A, B, C, dan D ini digerakkan untuk 3 poin utama. Digerakkan untuk 3 poin utama, yaitu bagaimana kita bisa early diagnosis dan melakukan preventive medicine. Early diagnosis dan early preventive medicine. Itu yang paling utama. Yang kedua, bagaimana kita bisa lakukan treatment of disease. Ya, jadi kalau bahasa sederhananya, yang pertama untuk preventif, yang kedua untuk kuratif. Baru yang ketiga, bagaimana kita bisa develop, kembangkan berbagai organisasi yang peduli terhadap community. Ya, kesehatan komunitas, kesehatan masyarakat. Oke. Nah, sekarang definisi yang berikutnya, dalam buku ini, Slamet Riyadi, ini menekankan betul bahwa IKM itu sebenarnya, kalau kita hitung-hitung, maka porsi social science-nya lebih besar daripada medical science. Porsi social science-nya lebih besar daripada medical science. Kalau begitu harusnya IKM ini ditempatkan aja di departemen atau fakultas sosial gitu ya. Fakultas sosial. Ya. Tapi meski begitu dokter pun harus mengerti tentang ilmu kesehatan masyarakat ya. Itu sebabnya IKM itu tidak hanya di fakultas kedokteran, tapi juga berada di fakultas farmasi, berada di fakultas keperawatan, berada di fakultas sosial, dan fakultas-fakultas lain, ya, dengan porsinya masing-masing. Ya. Nah, untuk seorang dokter tidak perlu sampai menguasai terlalu dalam ilmu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Pak Slamet Riyadi ini bilang, pesan sama saya begini, pesan, Dokter Yudi, kalau mahasiswa kedokteran itu nggak bisa IKM, nggak apa-apa, luluskan aja. Gitu. Nah, itu melekat sama saya. Jadi kalau saya ketemu kalian nggak lulus IKM itu, saya pengennya lulusin. Gitu. Saya nggak meluluskan. Ya, dokter Slamet Riyadi ini bilang, kalau dokter itu nggak lulus IKM, itu nggak apa-apa, karena nanti dia kan jadi dokter. Gitu. Bukan utamanya dia menjadi seorang leader di masyarakat yang mendampingi masyarakat kemana-mana, gitu ya.
Tapi dia kan mindset-nya lebih kepada kuratif, gitu ya. Ya, saya setuju dengan pendapat itu. Tetapi saya mau tekankan betul kepada mahasiswa kedokteran bahwa kuratif itu bukan hal yang paling utama, tetapi yang paling utama untuk pasien ini preventif dan promotif, gitu ya. Kita bisa melakukan pencegahan yang paling utama. Jadi jangan sampai masyarakat itu sakit dulu. Karena kalau orang sakit itu cost-nya besar, biaya yang dikeluarkan besar. Itu yang menyebabkan kenapa BPJS kita itu selalu rugi, kan? Karena orang mau bayar iurannya itu kalau dia sakit. Kalau dia nggak sakit, dia nggak mau bayar. Oke? Nah, itu yang saya bilang paradigma masyarakat kita ini masih paradigma sakit. Dia mau bayar asuransi kalau dia sakit. Kalau dia nggak sakit, dia merasa rugi dengan bayar iuran. Jadi kalau dia nggak sakit, karena dia bayar iuran terus, dia maunya sakit. Nah itu loh, maunya sakit supaya asuransinya terpakai. Aneh kan mindset-nya? Benar nggak? Itu paradigmanya yang salah. Masyarakat kita ini paradigmanya paradigma sakit. Untungnya pemerintah kita sudah berubah dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Nah, itulah yang munculnya asuransi. Kalau enggak, kita nggak berubah dari zaman dulu, kita masih ketertinggalan di bidang pembangunan kesehatan. Ya. Nah, kita kembali, maksudnya relatif social science, bahwa IKM itu lebih didominasi ilmu-ilmu sosial. Itu sebabnya WHO juga ikut mengambil definisi bahwa IKM itu adalah science and art. Ya. Nah, artnya ini yang sosial. Ya. Kalaupun kalian nggak belajar IKM, kemudian suatu saat kalian lulus bekerja di puskesmas, kalian pasti akan bisa tentang ilmu kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena walaupun tidak belajar sainsnya, tapi ketika melakukan itu, mendalami hal itu, kalian mengerti tentang artnya. Ya, saya contoh satu kasus ini ya. Di Gresik itu ada yang namanya fenomena senja. Fenomena senja. Fenomena senja itu setiap kali matahari mulai redup, itu berbondong-bondong orang menuju tepi sungai untuk BAB. Loh, nah itu namanya sama puskesmas disebut sebagai fenomena matahari tenggelam, gitu ya, fenomena matahari tenggelam. Nah, kalau secara teori kalian pasti akan bilang, oh edukasi, gitu ya, edukasi itu harus diedukasi. Nah, tetapi ternyata setelah diselidiki, ini bagian dari artnya ya. Kenapa mereka BAB bersama-sama di sore hari itu sambil arisan gitu ya? Ada fenomena arisan di dalamnya. Nah, ini yang dimaknai dengan relatif social science, bahwa IKM itu pendekatannya lebih kepada artnya. Terus bagaimana cara mengatasi itu? Bukan masalah edukasi ini, bukan masalah edukasi. Bukan masalah edukasi kalau BAB itu harus di kamar mandi gitu ya. Kamar mandinya itu harus punya sendiri-sendiri di rumah. Nggak begitu ya. Maka cara mengatasinya harus berubah, berbeda lagi. Ya. Untuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, saya bicarakan minggu depan, besok ya, hari Rabu ya, kalau nggak salah Rabu minggu depan. Kita akan bicara banyak tentang 1, 2, 3, dan 4 ini. Kalau sekarang kalian cukup tahu ya, bahwa upaya kesehatan masyarakat itu ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Ini aktivitas yang sekarang dikerjakan dalam IKM. 1, upaya preventif, dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Kalau balita, preventifnya apa, kalau masa anak, preventifnya apa, masa lansia, preventifnya apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian penapisan, deteksi dini, imunisasi, dan pendidikan kesehatan. Ini yang dikerjakan IKM. Yang nomor 2, harus ada koordinasi lintas sektor. Kenapa tadi lintas sektor? Karena penyakit itu multi-kausal, ya, multi-kausal, penyebabnya berbagai macam, dan lintas sektoral, ya. Jadi penanganannya harus multidisiplin dari berbagai sektor. Yang ketiga, harus ada jaminan kecukupan pelayanan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin. Pencegahan dan kontrol lingkungan yang merugikan kesehatan.
Yang kelima, penilaian status kesehatan. Ya, jadi nanti IKM itu lebih banyak bekerja dengan dokumen-dokumen karena melakukan survei-survei. Ya. Salah satu survei yang terus dikerjakan sampai sekarang di Puskes itu adalah keluarga sehat dengan 12 indikator. Indeks keluarga sehat, IKS namanya, indeks keluarga sehat. Dan itu terus diukur sampai sekarang. Ya. 6. Sistem kendali mutu. Yang ketujuh, membantu perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, advokasi dan perencanaan. Yang kesembilan, manajemen program sektor publik. Ya, oke. Jadi prinsip pokoknya ini sudah kesimpulannya. Jadi prinsip pokoknya bahwa IKM itu ada perbedaan dengan ilmu kedokteran. Perbedaan yang pertama, IKM menitikberatkan pada tindakan preventif dan promotif daripada kuratif. Bukan berarti IKM melupakan kuratif, ya, bukan ya. Tetap ada porsi kuratif dan rehabilitatif lebih kecil. Oleh karena itu, puskesmas itu harusnya nggak boleh ada rawat inap, harusnya. Karena puskesmas itu didirikan untuk promotif dan preventif. Sehingga di puskesmas itu kan ada dua program, ya, upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas yang benar itu UKM dan UKP itu porsinya nggak 50%, 50%. Yang benar itu bahwa UKM-nya harus lebih besar daripada UKP. Tetapi pada kenyataannya, puskesmas itu menjadi pusat pengobatan, ya kan? Nah, itulah saya bilang tadi paradigmanya sulit dirubah. Walaupun sekarang sudah berubah sedikit-sedikit ya. Yang kedua, bahwa IKM itu menekankan pada masyarakat untuk kumpulan orang yang sehat maupun sakit. Sementara kedokteran lebih menekankan pada individu yang sakit saja. Ya, individu yang sakit saja. Yang ketiga, bahwa IKM memperhatikan faktor lingkungan. Lingkungan ini mempunyai arti yang dominan. Jadi kalau ada suatu penyakit yang ditelaah pertama kali adalah faktor lingkungan. Ya, nanti saya cerita bagaimana gambarnya Hendrik Blum. Lingkungan itu menjadi faktor paling dominan menentukan derajat kesehatan seseorang. Derajat kesehatan suatu masyarakat, ya, bukan seseorang, ya. 4, bahwa IKM itu melihat kesehatan sebagai masalah yang multisektor. Ya, kalau kedokteran, orang yang sakit itu kita obati dengan berbagai farmakologi, farmakoterapi, ya kan? Tetapi IKM tidak menekankan pada farmakoterapi, melainkan permasalahannya harus diatasi multisektoral. Contohnya yang tadi BAB sembarang, ya, BAB sembarang pada saat sore hari, itu multisektoralnya ya harus ada melibatkan pembangunan desa, ya, bagaimana membangun jamban sehat, tidak lagi di pinggir sungai, kan. Yang keempat, IKM menganggap masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Dan yang terakhir, IKM melihat upaya kesehatan sebagai upaya masyarakat yang terorganisasi. Jadi poin nomor 6 ini bicara tentang pengorganisasiannya. Contohnya adalah KIA, kesehatan ibu dan anak, P2M, pencegahan penyakit menular, KB, keluarga berencana, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Kuliah kita sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tepat 45 menit. Ya. Silakan. Tidak ada. Kita tidak pernah tatap muka sama sekali, ya. Kita nggak pernah ketemu di kampus, ya. Kenapa nggak ya ketemu saya? Belum, ya. Aduh. Saya pengen ketemu kalian suatu saat. Ya, semoga pandemik segera berakhir, kita bisa ketemu. Karena kalau kuliah online begini, saya nggak bisa, interaksinya nggak bisa baik, ya. Kalau sekarang saya buka video karena saya sudah mandi. Kalau saya tutup video biasanya saya belum mandi. Itu biasalah, ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada post test nggak sih?
Ada post test nggak? Nggak ada ya? Oke, baguslah. Soalnya post test kan menyusahkan juga. Menyusahkan saya harus bikin soal, menyusahkan kalian harus jawab kan? Sama-sama susah. Tapi kalau saya bikin post test, jawabannya selalu benar salah, dan jawaban saya selalu benar gitu. Nggak pernah saya bikin jawaban itu salah. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kuliah kita selesai. Saya akhiri, sampai ketemu ya. Terima kasih, Dokter Idu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.